Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 11 Agustus 2023, dan di perdagangan kemarin kita udah dapat data CPI atau data Consumer Price Index. Ini adalah data inflasi kalau dilihat dari sudut pandang konsumen dari Amerika Serikat ya. Kemarin datanya menunjukkan bahwa inflasi mengalami kenaikan, CPI year on year itu mengalami peningkatan dari sebelumnya 0,3% naik menjadi 0,2%. Ini masih di bawah 0,1% daripada ekspektasi market, di mana CPI diprediksi bakalan naik sampai 3,3%. Kemudian dari pergerakan kemarin itu ada core CPI yang ternyata mengalami fase penurunan dari 8, sorry, dari 4,8% menjadi 4,7%. Dengan penurunan core CPI ini menandakan bahwa inflasi sebenarnya turun, teman-teman. Terus juga ada jobless claim di perdagangan kemarin itu kelihatannya mengalami peningkatan ya. Jadi data apa namanya, klaim pengangguran awalnya itu mengalami peningkatan, dan tentunya ini bukan kabar yang bagus untuk US dollar. Kemudian kalau kita lihat hari ini, teman-teman, hari Jumat ini kita akan dapat data yang sangat banyak sekali. Dini hari tadi kita udah dapat speech dari beberapa member FOMC, Bostic, Harker, kemudian juga ada Federal Budget Balance. Terus dari Inggris tadi sudah ada data soal GDP. Sorry, nanti kita akan dapat data soal GDP mereka. Seperti apa kondisi daripada Inggris, apakah akan masuk resesi atau enggak. Kalau kita lihat dari forecastnya sih sebenarnya pemulihan ekonomi sedang terjadi di sana. Kemudian juga akan dapat data soal manufacturing production sama industrial production. Dari Amerika Serikat akan ada data soal core PPI serta PPI. Ini akan sangat-sangat penting dan akan bisa berdampak sama pergerakan dari market. Jadi lebih kayak harus hati-hati untuk saat ini. Dan juga ada sentimen konsumer di Michigan, Amerika Serikat. Itu sih beberapa data yang kita akan dapetin di perdagangan hari ini. Dan tentunya hati-hati sama volatilitas yang mungkin berpeluang terjadi pada market kripto. Teman-teman, kita akan lihat news yang ada di market ya. Itu ada Gemini yang akan melakukan rilis untuk XRP, yang mana sebelumnya XRP ini pernah di delisting di Coinbase serta Gemini karena tidak sesuai dengan um, syarat mereka ya, syarat dari exchange ini, karena XRP waktu itu kena kasus dianggap sebagai sekuritas oleh SEC, dan sekarang mereka udah dinyatakan menang, teman-teman. Dan Gemini akhirnya merilis ulang untuk XRP sehingga XRP akan mendapatkan lebih banyak adopsi. Ya, ini berita yang bagus dari salah satu exchange yang teregulasi dan terregistrasi di Amerika Serikat. Gemini merilis XRP. Nah, namun kasus XRP ini masih belum selesai karena dari SEC sendiri itu masih punya kemungkinan untuk melakukan appeal atau melakukan banding terhadap hasil sidang yang memutuskan bahwa XRP bukan sebagai sekuritas. Ini bisa menjadi bumerang buat XRP. Jadi meskipun XRP udah dinyatakan menang, ternyata itu masih belum lega, teman-teman. Belum lega nih XRP, masih ada kemungkinan banding, sehingga bayang-bayang ini bisa menjadi potensial fund untuk kedepannya buat market crypto. Lalu ada Joe Biden ya. Joe Biden tampak melakukan penyaluran dana sebanyak 24 miliar US dollar untuk Ukraina, teman-teman. Dan ya, Ukraina salah satu negara yang disupport penuh oleh Amerika Serikat, dan diketahui bahwa hasil pajak orang-orang di sana itu dipakai buat nyumbang perang, teman-teman. Ini ya, ini sifatnya untuk kemanusiaan katanya ya kan, untuk membantu recover. Tapi mungkin ada beberapa dana juga yang bakalan dipakai tentunya untuk mendanai perang, teman-teman. Dan ini bukan kabar yang begitu bagus. Sebenarnya kalau andai saja Amerika Serikat berhenti memberikan dana ya, pasti pasti perang bisa cepat selesai dan Ukraina terdesak duluan. Tapi kenyataannya mereka masih support, dan perang kemungkinan akan berlangsung agak lama, sehingga krisis energi masih mungkin terjadi. Siap-siap harga minyak, harga batu bara masih bisa berpeluang untuk naik, teman-teman. Kemudian juga bahan-bahan pokok ya kan, makanan, minuman itu juga berpotensi karena Ukraina sendiri sebagai lumbung eh, produsen makanan terbesar untuk di kawasan Eropa.
Nah, terus teman-teman ini ada tweet dari seorang TED Talk Marco ya. Dia melihat bahwa posisi perekonomian China itu telah jatuh ke wilayah deflasi. Jadi sejak awal CPI dari China ini sudah negatif sejak awal 2021 dan sebenarnya buruk ya. Nah, kalau kita lihat dari chart teman-teman, China ini dilambangkan dengan warna merah muda. Yang kalau kita lihat memang inflasi sempat terjadi ya, tapi cepat banget ditekannya oleh China sendiri. Kemudian dari US itu dilambangkan dengan warna biru tua ini teman-teman. UK itu paling tinggi ya, inflasinya menembus 10%. Kemudian ada Uni Eropa juga yang masuk teman-teman menembus 10%. Kalau kita lihat dari Asia sih sebenarnya cukup-cukup aman aja. Jepang pun juga inflasinya masih masih di kisaran 3,5%-an. Dan kalau kita perhatikan sekarang, China ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Nah, data China baru-baru ini sangat buruk. Saya berharap PBO Bank of China ya teman-teman turun tangan untuk meningkatkan upaya likuiditas untuk mendukung ekonomi yang berjuang sejak peninggalan kebijakan nol COVID. Jadi ya mereka kekurangan likuidasi. Makanya kemarin data PMI China juga menunjukkan hal yang negatif. Dan kalau menurut saya sih penting banget memang untuk likuidasi atau melakukan QE lagi dari pemerintah China. China ya untuk mendukung yang namanya pergerakan ekonomi ke depannya. Lalu ini ada lanjutan isu. Ini dianalisa oleh CryptoQuant, teman-teman. Isu soal Tether. Tether yang mana dikabarkan sebagai nomor ke-11 jumlah kepemilikan Bitcoin terbanyak. Jadi CryptoQuant bikin tweet teman-teman. Nah, Tether mengungkapkan dalam laporan triwulannya baru-baru aja bahwa ia memang memiliki sekitar 1,6 miliar US dollar ya Bitcoin teman-teman. Bitcoin senilai 1,6 miliar US dollar. Jumlah tersebut itu membuat Tether itu memegang kedudukannya di urutan ke-11. Jadi di seluruh dunia Tether punya 11. Tether menjadi urutan ke-11 pemilik Bitcoin terbanyak. Nah, jika Tether ini memang beneran, apakah kita bisa nih melihat atau men-tracknya lewat wallet? Jika Anda melihat dompet yang disebut Tether, holding Twitter, holding di Twitter itu tidak cocok dengan deskripsi laporan triwulannya. Jadi katanya ada manipulasi, ada indikasi manipulasi dari laporan keuangannya. Karena kalau kita lihat dari chart CryptoQuant ini menunjukkan bahwa Tether sebenarnya sudah melakukan akumulasi. Di sini mereka udah memang punya Bitcoin teman-teman sebelumnya. Dan terus diakumulasi di kuartal pertama, kemudian kuartal kedua, sampai kuartal ketiga pun juga mereka masih tetap untuk melakukan akumulasi kepemilikan Bitcoin. Jadi ini beda sama laporan keuangannya di 31 Desember kemarin yang mengatakan bahwa tidak ada nama Bitcoin di sini sebagai salah satu aset yang mereka punya. Jadi diam-diam Tether ini sudah melakukan pembelian sebelumnya. Nah, Tether punya banyak Bitcoin, tapi mungkin bukan satu-satunya dompet yang dimiliki oleh Tether. Jadi ada sebuah dugaan bahwa Tether ini kemungkinan tidak menyimpan aset Bitcoin mereka pada satu wallet, melainkan disebar ke banyak wallet sehingga tidak ada yang bisa mendeteksi secara pasti ya berapa jumlah kepemilikan daripada uh, Bitcoin dari Tether. Wah, ini menarik ya teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan juga ada kecenderungan untuk menganggap sekelompok entitas memegang 1.000 Bitcoin sebagai pembeda, membuatnya disebut atau layak disebut sebagai paus. Tapi ada titik-titik buta di analisa ini dan Anda bisa melewati karakteristik individu yang mengidentifikasikan sebagai paus. Jadi ada kemungkinan juga Tether itu menyimpan Bitcoin mereka itu maksimal dalam satu wallet itu hanya senilai 1.000 US dollar saja. Ya, sehingga ini akan menyulitkan kita dan membuat kita tidak bisa menemukan di mana sebenarnya Tether itu menyimpan aset-aset mereka karena tidak terdeteksi, teman-teman, sebagai paus. Ya, jadi kalau dia menyimpan dengan jumlah besar itu baru kedeteksi. Tapi kalau dia menyimpan Bitcoinnya dalam jumlah kecil di setiap wallet itu nggak kedeteksi sehingga menciptakan yang namanya titik-titik buta atau blind spot.
Itu sih teman-teman. Jadi Tether ini salah satu yang punya potensial menjadi whales di crypto. Kemarin beritanya Binance itu menjual ya Tether mereka, kemudian USDC juga dijual, teman-teman. Kalau kita perhatikan, aku udah post juga di analisa kemarin ya, kalau teman-teman ada nonton. Terus juga kita udah posting juga di komunitas Telegram kita ya soal bagaimana Binance itu drop USD coin, stable coin mereka, teman-teman. Jadi dijualin semuanya. Nggak semua sih, tapi banyak banyak yang dijualin. Nah, itu sih beberapa data dari perdagangan kemarin. Oh ya, buat teman-teman yang menggunakan toko kripto, ada penghapusan ya, ada delisting, ada up sama ada down, teman-teman. Jadi please di switch aja. Menurut saya lebih baik seperti itu, karena saya punya kemarin apa ya tuh pair dot dot down sama dot up itu nggak bisa dijual lagi, teman-teman, sehingga harus kontak untuk customer service toko kripto. Jadi di listing ini yang lebih baik di swap aja sih, bisa ke TKO di convert atau bisa dijual dulu karena batasannya sampai 16 Agustus. Oke, itu dari beberapa data dan juga news, teman-teman. Gimana untuk pergerakan dari Bitcoin? Nah, setelah rilis data CPI kemarin yang menunjukkan core CPI-nya mengalami penurunan, sementara inflasi year on year-nya mengalami kenaikan, Bitcoin nggak kemana-mana. Bitcoin masih stabil di atas level 29.000, yang merupakan level strong support. Untuk posisi US dollar kemarin spike naik, teman-teman. US dollar ada kemungkinan untuk naik kembali sampai kisaran 103, jadi masih harus waspada. Sementara itu, S&P 500 tampak menguat tipis 0,03%, dan juga XAU atau gold itu juga mengalami penurunan. Bitcoin justru malah tertekan dengan potensi BTC dominance yang masih cenderung ada kemungkinan turun. Nah, ini buruk buat Bitcoin, dan ya altcoin pun juga terdampak, teman-teman. Kalau menurut saya sih potensinya buat Bitcoin sekarang yaitu masih bergerak sideways, karena hari ini kita akan dapat data PPI lagi. Data PPI adalah data inflasi juga. Sehingga kalau kita lihat ya kemungkinan market memang masih akan volatile di perdagangan hari ini. Ya, pergerakan Bitcoin secara teknikal dia masih bergerak dalam sebuah ascending channel, di mana di time frame kecilnya Bitcoin sudah berhasil keluar dari falling wedge kecil ini, teman-teman. Dia sudah berhasil breakout, dan so far Bitcoin masih berhasil untuk ketahan ya, atau ketahan di atas dari level support mereka. Nah, dengan kata lain sebenarnya Bitcoin ini masih cukup bagus pergerakannya. Tapi teman-teman, ada double top yang terbentuk di time frame 4 jam. Ini kelihatan Bitcoin membuat double top dengan resistance di kisaran 30 ribuan, dan sekarang berpeluang sekali untuk Bitcoin kembali melanjutkan penurunannya mungkin sampai ke 29 ribuan something. Ya, selama Bitcoin masih bisa mempertahankan area 28.400, 28.200, menurut saya progres Bitcoin masih sangat berpotensi untuk kembali menguat. Karena level tersebut ada level strong supportnya, teman-teman. Tapi kalau Bitcoin justru gagal mempertahankan area tersebut di 28.000, berarti ya siap-siap aja Bitcoin bisa kembali meluncur turun. Karena di bigger picture dia juga membentuk pola double top. Wow, ini benar-benar sangat krusial buat Bitcoin ya. Sementara dari volume perdagangannya kemarin ada peningkatan, dan smart money juga hilang, teman-teman. Jadi kosong lagi smart money-nya, tidak antusias market untuk posisi sekarang. Jadi dengan kata lain, Bitcoin kemungkinan masih bakal lesu sampai mungkin akhir tahun atau awal tahun 2024 nanti. Jadi gitu aja sih buat Bitcoin, nggak terlalu gimana-gimana karena progresnya masih cenderung sideways. Beberapa altcoin itu menarik, teman-teman. Salah satunya Shiba Inu, teman-teman boleh pantau ya. Tadi aku cek dia di Twitter, itu ada data dari Sentiment. Aku sempat nih baca-baca sedikit tentang on-chain data ya. Mungkin ada teman-teman yang pengen trading, yang bingung nih nyari koin apa. Ini dia ada bahas soal Shiba Inu. Shiba Inu oleh managed trader itu lagi dalam fokus mereka. Ya, meme token ini salah satunya yang mendapatkan bright spot atau mendapatkan semacam apa ya, dipantau terus, teman-teman. Jadi sebuah token yang sangat-sangat dipantau. Itu dilihat dari jumlah peningkatan pemantauan mereka di sosial media. Jadi teman-teman boleh pantau juga untuk Shiba Inu. Kalau untuk Bitcoin dan koin-koin besar lainnya kayak Ethereum, mungkin Cardano, XRP, BNB, menurut saya juga masih cenderung lesu sih di perdagangan hari ini. Mayoritas altcoin juga pada merah ya, teman-teman. Hanya beberapa aja yang naik, kayak Solana ini masih ada sedikit kenaikan,
Cilika juga ada sedikit kenaikan, dan yang lain juga masih cenderung merah. Shiba Inu boleh dipantau. Jadi gitu aja deh buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk join juga di komunitas kita di Telegram. Di sini kita selalu berbagi update-update terbaru soal dunia kripto. Itu aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri. Makasih.